Sahabat Pijar TV, terima kasih sudah klik video YouTube ini. Kiranya kebenaran firman yang saudara dapatkan menerangi kehidupan saudara. Dan untuk mudah menyaksikan video-video lainnya dan mendapatkan update dengan cepat, gimana caranya? Klik subscribe-nya. Jangan lupa berkat Tuhan jangan disimpan sendiri. Klik tombol share di bawah dan dibagikan video ini ke banyak orang sebanyak-banyaknya yang saudara kenal. Salam terang bagi Indonesia. Selamat sore, kita ketemu lagi di acara Selasa Berbagi pada sore ini. Dan kita saat ini lagi memperingati hari yang spesial karena ini adalah Selasa Berbagi edisi khusus. Wah, apa tuh edisi khususnya? Karena kita sambil memperingati ulang tahunnya Pijar TV yang ke-4. Waduh, lagi lucu-lucunya kalau 4 tahun itu biasanya ya. Lagi jengkel-jengkelinya. Lah, kenapa jengkel? Karena 4 tahun. Itu beda. Tapi sudahlah. Ya, buat teman-teman semua pastinya walaupun ini adalah hari yang spesial buat kita semua, buat kamu semua juga para pemirsa Pijar TV yang lagi menyaksikan acara Selasa Berbagi ini di GoPlay ataupun di Facebook Live. Yuk, kasih komen kamu, kasih juga ucapan selamat buat Pijar TV juga boleh, ataupun juga kasih komentar tentang pembahasan kita hari ini. Tapi yang pasti selalu di Selasa Berbagi kita mau ingetin kamu semua untuk peduli sama orang-orang yang ada di sekitar kamu. Jangan sampai hari Selasa terlewat begitu saja tanpa kita peduli sama orang lain. Sama seperti apa yang ingin dilakukan oleh Pijar TV untuk selalu peduli menyiarkan kabar baik sampai ke seluruh pelosok Indonesia dan mengajak kamu semua untuk mengambil bagian dalam penyebaran Injil yang dilakukan oleh Pijar TV. Oleh karena itu teman-teman, Bapak Ibu Saudara sekalian yang nonton acara ini, ada nomor rekening di layar Anda saat ini, yaitu di BCA 5055182121, tempat di mana Anda semua bisa berpartisipasi untuk menjadi donatur bagi Pijar TV. Jangan lupa BCA 5055182121 atas nama Yayasan Pelayanan Media Indonesia. Dan Anda bisa menyaksikan Pijar TV di Transvision channel 778 ataupun Anda juga bisa menyaksikannya lewat live streaming di www.pijar.tv. Kalau mungkin selama Anda menyaksikan siaran Pijar TV, Anda punya permasalahan atau Anda punya punya sesuatu yang Anda ingin tanyakan, ada dukungan doa yang Anda ingin minta, silakan Anda bisa kirimkan melalui WhatsApp di 081387007055. Dan di Selasa Berbagi hari ini ada satu yang spesial. Nanti di tengah-tengah acara ini akan saya kasih tahu gimana caranya Anda bisa mendapatkan merchandise dari Pijar TV dengan menghubungkan nomor yang tadi ya. So tetap stay tune di Selasa Berbagi. Jangan lupa juga untuk mampir ke online shopnya Pijar TV yang ada di Tokopedia ataupun Shopee. Karena di sana Anda bisa mendapatkan berbagai macam merchandise dari Pijar TV yang menarik pastinya. Ada kaos, ada tote bag, ada tumbler, ada bantal seperti yang Anda lihat hari ini. Yang Anda bisa dapatkan di online store-nya Pijar TV di Tokopedia ataupun Shopee. Nah itu ya. Oke, langsung saja kalau begitu teman-teman. Sudah ada 3 orang cowok ganteng yang udah bersama dengan kita hari ini. Ada Mas Kris. Halo Mas Kris. Gimana Mas? Ini kan ulang tahun Pijar TV Mas. Ada sesuatu yang spesial nggak Mas yang lo mau sampein Mas? Yang ulang tahun siapa, yang spesial siapa? Itu gimana ceritanya gitu kan? Kalau ulang tahun ya harus yang berulang tahun menyampaikan sesuatu yang spesial gitu? Buat kita yang diundang sekarang ini gitu. Ya, Apa yang perlu saya sampaikan? Semua udah disampaikan oleh orang-orang. Gitu. Betul. Benar. Ya kan? Gitu. Ya, itulah kenapa Mas Kris selalu ada di sini ya. Karena dia selalu menyampaikan sesuatu yang berbeda dari pikiran kita ya. Lalu juga ada Pastor Raguel Lewi. Halo El. Happy birthday Pijar TV. Iya. Gini dong El. 4 El. Semoga yang terbaik. Yeay. Itu di belakang lagi pada tepuk tangan. Yeay. Oke, nice. Lalu juga ada Pastor Randy Chandrinata. Halo semuanya. 4 tahun Pijar TV gimana El? Ren? Oh iya, selamat tentunya buat Pijar TV terus menjadi berkat, menjadi terang buat Indonesia ya. Maju terus. Wih. Menyambut ulang tahun Pijar TV, makanya kita mau bahas tentang Ebenezer. Ebenezer tuh artinya banyak orang selalu bilang Ebenezer tuh sampai di sini Tuhan masih menolong kita gitu ya. Tapi buat teman-teman sendiri ada apa sih? Ada satu yang
pengalaman pribadi mungkin yang kalian mau share gitu tentang bagaimana Tuhan masih menolong sampai hari ini. Ada. Apa El? Ebenezer adalah gerejanya Pastor Randy. Itu pengalaman pribadi, itu Itu pribadi banget ya buat Personal mungkin kalau banget, misalnya kita nyari personal. duluan, mungkin dia bisa ngasih sesuatu yang lebih banyak ya. Ya, dia bilang, Ya ini acaranya Randy sama Pijar. Ren gimana Ren? Menurut lu sendiri kata Ebenezer buat lu sendiri apa Ren? Ada arti khusus nggak? Yang lu gereja bisa tempat share? di mana tiap Selain itu adalah gereja tempat di mana lu beribadah. Ya Iya. sebuah tempat. Ya tentunya itu ya, istilah Ebenezer itu udah sangat Melekat. Mendarah daging. Mendarah daging, betul. Karena dari lahir pun aku sudah beribadah di sana, dibesarkan di sana juga. Sampai hari ini juga puji Tuhan masih beribadah di sana gitu kan. Dan ya di dalam Kayaknya nanti siap menggantikan senior pastor di sana sih itu. Ngeri. aduh, itu bisa di-cut nggak ya? Tentang penyertaan Tuhan gimana Ren? Iya, tentunya Apa yang lu rasakan selama ini? penyertaan Tuhan itu yang pasti aku hubungin juga deh sama Ebenezer itu sendiri ya, Yes. dari gereja Ebenezer, bahwa di momen-momen dalam kehidupan seakan-akan mungkin kita mengalami masalah pergumulan yang membuat kita merasa Tuhan masih nggak sih Ebenezer gitu loh. Khususnya aku pernah di Ebenezer juga ada momen-momen berat gitu kan, ada di persimpangan, apakah aku akan tetap Simpang di sana? Sarinah ya, Simpang Sarinah atau Simpang Kebon Sirih. Ya betul, di situ tuh, lurus Tanah Abang gitu kan. Ya di situ aku pernah juga mengalami masa-masa yang sulit di tengah perjalanan imanku gitu kan, Oh, oke. dengan keadaan yang ada di sana. Tapi di dalam perjalanannya aku menyadari bahwa Tuhan memang nggak pernah ninggalin kita. Dia itu Allah yang Ebenezer, yang sampai saat ini akan selalu menyertai kita, even di masa-masa sulit sekalipun. Yes. Justru di situ kita belajar bahwa Tuhan mungkin kelihatannya membiarkan kita jatuh, tapi tidak sampai tergeletak. Yes. Asik. Wow. Ayatnya di mana, Mas Kris? Di Alkitab. Jadi pasti akan ada momen di mana Tuhan nyatain kuasanya, tangannya membangkitkan kita kembali. Itu aja dulu deh. Cerita hidup El, mungkin El, dari El. Kalau misalnya tadi dia ngomong, Randy ngomong bahwa ini tentang Tuhan selalu menuntun, ada naik turunnya dalam kehidupannya Ren ya. Kalau dari El sendiri El, lo punya pengalaman pribadi apa El yang bisa lu share sama kita tentang perjalanan bersama Tuhan? sekali semua pengalaman pribadi gue itu Ebenezer semua deh. Bahwa sampai hari ini kita bisa berada karena ya sampai di sini Tuhan masih tolong gue. So Apa semua. sih kehidupan yang lu bisa belajar selama pandemi ini atau selama setahun terakhir ini? Satu sih, Tuhan lebih besar dari perasaan kita. Wow. Apa tuh peristiwa yang sampai bisa bikin lu menarik kesimpulan ini? Enggak, memang sering aja terjadi bahwa kita mengukur Tuhan dengan perasaan kita. Seakan-akan Tuhan itu bekerja di frekuensi perasaan, di mana kalau misalnya kita merasa Tuhan nggak dekat, Tuhan nggak dekat. Kalau merasa lagi kusyuk gitu, merasa Tuhan dekat. Tapi Tuhan nggak kayak gitu. Tuhan nggak bekerja di frekuensi perasaan, tapi dia bekerja di frekuensi kebenaran. Yang dia ikutin bukanlah perasaan kita, tapi kebenaran yang dia sampaikan. Dan saya rasa itu jadi penghiburan yang baik. Kenapa? Karena nggak setiap kali gue bicara berkhotbah di mana I'm not always, nggak selalu dalam keadaan terbaik. Tapi karena dia Ebenezer tidak dibatasi dengan perasaan, maka walaupun keadaannya nggak sempurna, Tuhan masih bisa pakai gue. So yes, itu. Amin. Wow. Dimas. Itu ya, kadang-kadang kita Sarang, menilai sesuatu yang baik aja ya. Iya. Tapi sesuatu yang buruk juga bisa menjadi satu pelajaran dalam kehidupan kita. Oh cukup. Iya. Dalam. Ya Rasul. Tapi nggak banyak juga orang yang tahu sebenarnya apa sih peristiwa yang terjadi sebenarnya dalam Alkitab tentang Ebenezer ini sendiri. Tadi kita sempat sebelum mulai, selesai berbagi ini, sebelum kita mulai acara ini, kita sempat nanya juga sama Mas Kris. Mas Kris, ini Ebenezer ini sebenarnya asal muasalnya dari mana sih? Gitu mulainya. Mungkin Mas Kris bisa share sama teman-teman. Monggo Mas Kris. Ya, ini tadi Pastor Randy udah mau cerita sebetulnya itu. Jadi pada saat itu kan Israel masih ada di zaman hakim-hakim, dan ini masa terakhir ada Samuel gitu. Dan pada saat itu kayaknya kalah mulu gitu kan, kalah melulu Israel kemudian. Bahkan tabut perjanjian sempat dirampas kan oleh mereka.
Dan kayaknya itu orang-orang Israel udah sampai putus asa gitu kan. Aduh nih kayaknya udah kita kalah mulu udah gitu kan. Nah kemudian Samuel mengumpulkan orang-orang Israel dan kemudian memerangi orang-orang Filistin. Dan kemudian menang sampai kemudian untuk memperingati kemenangan tersebut atas penyertaan Tuhan, karena Tuhan yang menolong mereka mengalahkan orang-orang Filistin ini, didirikanlah sebuah batu gitu, menhir gitu kan, sebuah batu itu kan monumen gitu. Jadi sebutlah Ebenezer. Sampai di sini Tuhan menolong kita. Bukan dalam artian bukan sampai di sini tok Tuhan menolong kita, tapi itu justru memberikan sebuah deklarasi kepada orang-orang Israel bahwa nih loh, Tuhan masih terus menolong kalian gitu kan. Bahkan sampai saat ini pun Tuhan masih menolong kalian dan tidak meninggalkan kalian gitu kan. Dengan situasi kita baca latar belakang dari kitab Hakim-Hakim ya. Terakhir semua orang ngikutin kemauan mereka sendiri dan berbuat apa saja, dan seolah-olah Tuhan nggak ada di sana kan. Bahkan hampir terjadi perang saudara sendiri gitu. Di situ, dan ini budaya yang tidak hanya pada saat itu saja. Ini budaya yang cukup umum di Timur Tengah, di daerah Palestina sana. Dan kita juga bisa lihat jejaknya dari sebelum-sebelumnya, termasuk juga ketika mendirikan mezbah. Itu kan juga sebuah batu didirikan juga. Kita juga tahu ada penamaan-penamaan ketika Yakub tidur dan kemudian mempersembahkan persembahan di mezbah, kemudian menamakan batu tersebut Betel gitu kan. Arahnya ke sana semua ya, Betel, Ebenezer gitu kan. Kemudian ya Peniel. Nah itu adalah kayak gini. Itu jadi pelajaran ya, memberikan pelajaran bagi kita atas perjanjian lama itu kan bisa memberikan pelajaran bagi kita kan. Untuk mengingat bahwa momen tersebut, tonggak-tonggak atau batu-batu tersebut itu adalah sebuah bukti bahwa dalam perjalanan orang Israel gitu kan, dalam perjalanannya Tuhan itu selalu menyertai mereka. Bahkan ketika keluar dari Jordan, Tuhan memerintahkan kepada Joshua untuk kemudian lo jangan main air aja, jangan aja ngobok-ngobok aja, tapi kemudian ambil itu Yosua Suirman ambil air bawa. Dia ambil batu dari tengah Pantes gue bingung. Sungai Jordan gitu kan, sampai Sungai Jordan, dan kemudian didirikan situ. Sehingga orang tahu bahwa ini loh, Tuhan dulu pernah ya membawa bangsa Israel melewati Sungai Jordan yang sedang meluap itu. Jadi batu-batu yang didirikan tersebut termasuk Ebenezer itu jadi pengingat bagi generasi, bagi dirinya dan juga bagi generasi berikutnya. Dulu Tuhan pernah menolong saya. Dan yakin bahwa nanti pun Tuhan akan menolong saya. Kalau dulu Tuhan tolong, sekarang Tuhan pasti tolong, dan nanti Tuhan akan terus tolong. Gitu. Nice banget. Karena ini ada hubungannya sama pertanyaan yang masuk ke Pijar TV juga. Mereka banyak yang nanya gini, tadi udah dijawab ya, kenapa dalam peristiwa-peristiwa tertentu bangsa Israel selalu menamai sebuah tempat, lalu ada prasasti ataupun tugu di tempat itu gitu loh. Seperti tadi yang disebutin, Ebenezer, Betel, Peniel gitu loh. Nah, kalau menurut teman-teman nih, boleh siapa aja yang boleh jawab gitu ya. Kenapa sih penting banget buat kita gitu ya? Tadi kan kalau Peter Chris tadi bilang penting karena ini jadi tanda bahwa Tuhan menolong dengan berbagai macam peristiwa yang ada. Tapi sebegitu pentingnya ya kita untuk memperingati misalkan kayak ulang tahun, perayaan sebuah anniversary, atau mungkin bagaimana Tuhan memiliki jejak tertentu atas kehidupan kita sehingga kita bikin tugu tertentu. Buat teman-teman, kenapa itu penting banget gitu loh untuk dilakukan? Karena itu membuat kita tahu diri, bahwa Tuhan sudah pernah nolong kita. Dan kalau dia nggak berubah dari sekarang dan selamanya, maka apa yang dia lakukan di masa lalu bisa jadi dilakukan di masa depan. Tapi kadang orang butuh ingat itu. Kenapa zaman dulu harus dibikin batu? Ya karena zaman dulu kagak ada handphone buat foto. Nggak ada Instagram. Nggak ada yang bisa buat nginget. Harus ada sesuatu yang dipakai untuk nginget. Batu itu. Kalau sekarang kan kita bisa selfie, cekrek. 5 tahun yang lalu aku di sini. Zaman dulu boro-boro iPhone. Buahnya aja baru dimakan Adam. Jadi itu sebuah peringatan, dan bahwa
Kadang kemampuan kita untuk bisa mempercayai Tuhan akan masa depan cukup tergantung dengan bagaimana kita melihat apa yang Tuhan sudah lakukan di masa lalu. Makanya kadang apa yang Tuhan sudah lakukan itu penting untuk kita ingat. Kalau itu jadi bekal untuk kita tahu bahwa oke, yang masa lalu aja Tuhan udah lakukan, harusnya di masa depan dia juga bisa lakukan hal yang lebih dahsyat. Paling itu sih. Apa ini karena kita suka cenderung lupa gitu Oh iya, sama always. apa yang sudah Tuhan lakukan masa lalu? Haha. Iya, bahwa Tuhan sebenarnya nolong. Iya. Dan pasti Tuhan pasti terus tolong gitu kan. Betul. Tapi kita gampang lupa aja. Tepatnya lebih gampang nggak tahu diri. Suka lupa bahwa kita sampai di sini pun juga karena ada sisi pertolongan Tuhan. Mungkin kita yang kerja keras, tapi ada pintu-pintu yang Tuhan izinin dibuka. Itu kan nggak bisa dipaksa ya. So ya, peringatan ketahu dirian itu sesuatu yang penting. Wow. Buat gue juga mungkin salah satu yang bisa dipetik ya dari mengapa membuat sebuah peringatan seperti itu, bicara juga tentang legacy, tentang warisan gitu. Iman yang dimiliki, pengenalan yang dimiliki oleh orang Israel saat itu belum tentu akan passing on dengan baik kepada orang-orang di bawahnya kan. Tapi ketika kita melihat Tugu ini maknanya apa sih? Mungkin generasi di bawah akan bertanya-tanya kan. Iya. Nah dari situlah para ancestor tadi, orang-orang pendahulu tadi akan menjelaskan. Ini loh Tuhan menolong kita sampai hari ini. Kayak gitu. Itu akan bisa dijelaskan dan akhirnya satu tradisi pembudayaan tentang siapa Tuhan itu bisa terus diwariskan kan kepada orang-orang di bawahnya gitu. Dan itu pun bisa menjadi sebuah koreksi untuk di masa kita sekarang gitu ya. Bukan artinya kita mengglorifikasi masa lalu, oh iya ya zaman om dulu begini, zaman tante begini, enggak. Tapi minimal kita mesti sedikit banyak juga refleksi kan tentang apa yang terjadi di masa lalu dan apakah hari ini lebih baik daripada hari yang lalu atau justru kok makin kesini makin jauh kita dari apa yang sudah diwariskan tadi, hal-hal baik yang diwariskan. Dan disitulah kita juga bisa belajar bahwa berarti kita harus berbenah diri nih, karena ternyata legacy yang diwariskan yang baik itu tidak dihidupi sampai sekarang. Iya. Jadi buat aku itu juga menggambarkan legacy sih, warisan yang diteruskan. Baik teman-teman, kalau misalnya gue boleh ini artiin, ini tuh sama seperti bagaimana kita mengucap syukur sama Tuhan ya. Tanda pengucapan syukur kita sama Tuhan sebetulnya. Iya. Dan pengucapan syukur tuh gue kira cuma sekedar ucapan terima kasih aja Tuhan udah nolong, tapi juga ucapan syukur juga sebagai tanda bahwa kita lagi pas the button gitu loh, bahwa kita lagi ngasih tahu ke anak-anak kita, ke orang-orang di bawah kita, generasi selanjutnya bahwa nih Tuhan yang kita sembah itu adalah Tuhan yang hidup. Atau mungkin ada cerita sebelumnya bahwa bangsa Israel pernah lupa bahwa Tuhan yang hebat itu adalah Tuhan yang luar biasa nolong mereka, tapi akhirnya mereka lupa akan sejarah gitu, sampai akhirnya harus ada batu-batu atau peninggalan-peninggalan seperti itu. Gimana Mas? Iya, itu masuk akal juga bahwa gini, ini menarik nih, karena salah satu dari pada usaha musuh-musuh untuk membuat sebuah bangsa itu hilang satu generasi atau hilang asal-usulnya adalah dengan meniadakan tadi tonggak-tonggak, tugu-tugu atau catatan-catatan bahkan dokumen-dokumen di masa lalu. Ini kan yang banyak terjadi gitu kan. Bahkan kalau ada penjajahan gitu misalnya atau ekspansi militerisme itu pasti ada ikon-ikon tertentu yang akan disingkirkan. Iya. Sehingga apa? Generasi berikutnya akan lupa siapa dirinya gitu kan. Dan mereka akan hanya ingat kepada apa ya? Penjajah atau orang asing yang kemudian membawa sesuatu yang baru tersebut. Iya. Itu yang bahayanya di situ. Betul. Bahayanya ketika lupa dan kemudian tidak pernah diajarkan lagi, karena secara struktural ketika seorang ingin menguasai sebuah bangsa adalah menghilangkan identitas dan jati dirinya. Wow. Dan kebanyakan bangsa-bangsa zaman dahulu jati dirinya ya disusun dalam bentuk tadi batu ataukah dokumen-dokumen ataukah monumen-monumen yang lainnya. Oh ini loh dulu seperti ini, oh ini dulu seperti ini. Dan ketika itu nggak ada
bangsa ini akan kehilangan jati dirinya. Iya. Dan kalau kita berbicara soal Israel, ya akan kehilangan jati dirinya siapa diri mereka. Itulah sebabnya kan banyak diangkut barang-barang dari Bait Suci ke Babilonia oleh Iya. Nebukadnezar supaya bangsa ini kehilangan jati dirinya sebagai bangsa pilihan Tuhan. Iya. Bahkan nama-namanya pun sampai diganti kan. Iya. Sadrak, Mesak, Iya. Abednego kan nama Iya, pemberian untuk iya, Iya. iya, iya. melupakan identitas mereka. Itu karena tadi tonggak tugu peringatan berhubungan dengan identitas dari sebuah bangsa. Wow. Jadi kita coba bayangin kalau kita tidak punya Monas. Candi Borobudur, Candi Borobudur ya, Candi Borobudur. Benar, Dan benar. kemudian Candi Prambanan gitu kan. Terlepas dari bagaimana pembangunannya, Iya. itu adalah sebuah monumen bahwa ada di suatu masa, di masa lampau di Nusantara ini, itu hidup sebuah bangsa dengan keyakinan yang berbeda-beda saat itu gitu kan. Antara Hindu dan Buddha, dan bahkan Buddha pun ada bermacam-macam. Bahkan mereka masih bisa mendirikan tempat ibadah bersama-sama. Itu kan jati diri bangsa Indonesia yang mendukung daripada semboyan Bhinneka Tunggal Ika Betul. Tanah dan Mamang Roa. Dibuktikan dengan tadi ada monumennya, ada Candi Borobudur, kemudian ada Candi Prambanan yang letaknya tidak berjauhan. Wow, gue nggak nyangka sih kalau misalkan kita berbicara di Ebenezer ini dari sekedar batu. Oke, ini peringatan bagaimana Tuhan menolong kita sampai hari ini, tapi ternyata ada hubungannya dengan identitas gitu loh. Kita suatu bangsa juga ditentukan dari peringatan-peringatan bagaimana mereka mensyukuri pertolongan Tuhan. Nah, itu juga yang Pijar TV mau lakukan juga sebagai tanda ucapan syukur kita sama para pemirsanya yang selama ini selalu menyaksikan Pijar TV, yang selama ini selalu mendukung apa yang dilakukan oleh Pijar TV. Pijar TV juga mau membagikan merchandise bagi Anda semua yang selama ini sudah menjadi pemirsa setia dari Pijar TV. Keren Pijar Ya. TV, murah hati, generous, dan luar biasa. Kirain mau diriin Tugu Pijar TV, oh ternyata bagi-bagi merchandise. Kita lagi nyari lahan. Tugu Pijar TV. Menara Pijar TV. Nah, oleh karena itu buat Anda semua yang lagi menyaksikan acara ini, dan Anda selama ini terberkati dengan apa yang dilakukan oleh Pijar TV melalui siaran-siarannya, program-programnya. Silakan, Anda boleh sebutkan program apa yang memberkati Anda dan kenapa, berikan tahu alasannya ya. Kenapa program tersebut bisa memberkati kehidupan Anda ataupun keluarga Anda. Dan kirimkan melalui nomor WhatsApp 0813 87007055. Anda bisa lihat nomor WhatsApp-nya di layar Anda, layar kaca Anda saat ini. Dan nanti pemirsa yang terpilih yang sudah mengirimkan responsnya, kami akan memberikan merchandise untuk Anda sebagai tanda ucapan syukur kami dan ucapan terima kasih kami karena Anda sudah menjadi pemirsa setia Pijar TV. Luar Ya? biasa. Alright. Jawabannya Selasa berbagi programnya. Harus itu ya. Yang pasti sih Selasa berbagi selalu memberikan yang Oh terbaik ya. iya dong. Iya dong. Selalu always, nggak pernah never. Tidak pernah never. Asik. Nah, bicara soal Ebenezer tadi juga Mas Kris tadi sempat share juga bagian gini. Bahwa Ebenezer itu kan artinya sampai di sini Tuhan menolong kita. Tapi kan pengertiannya bukan gini kan, bukan kayak oh iya hari ini Tuhan sampai tolong sampai hari ini. Kalau depan sih gimana nanti ya, ini belum tahu juga nih gimana. Atau kayak ini ya, kayak ngambek gitu. Udah sampai di sini aja gitu. Udah ya, ke depannya ngurus dewe sendiri gitu kan. Apakah Tuhan punya batasan untuk nolong kita? Buat teman-teman sendiri? Kalau tanya pasti enggak. Tapi ada orang-orang yang berpikir begitu, kayaknya ada limitnya deh Tuhan nolong kita tuh sebenarnya. Gue kasih dari gua dulu deh. Gue kasih peringatan juga. Gue kasih peringatan sampai jauh mana gitu kan. Ini kasih batasan dengan peringatan juga. Karena ini jadi sebuah peringatan yang tidak terbatas. Wow. Lukas 22:19. Lalu ia mengambil roti, mengucap syukur dan memecah-mecahkannya dan berikan kepada mereka, katanya, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Oke, bayangin aja, ini sebuah peringatan. Tubuh dan darah aja dia berikan. Adakah batasan yang lebih lagi dari itu? Wow, awesome. Itu aja sih. Yang lain silahkan. Kalau udah ngomongin tentang pengorbanan Kristus sih, itu Kan, udah... itu sebuah monumen yang paling gitu kan. Inti daripada inti, core of the core gitu kan, ada di situ gitu kan. Jadi peringatan dari perjanjian lama perjanjian baru kan terus gitu kan. Iya. Kayak Tuhan membuat sebuah kayak katakanlah ya instruksi gitu kan, atau sebuah tradisi gitu kan, untuk memperingati akan
pengorbanannya. Kan tadi sejauh mana? Itu. Iya, tapi kalau kita bicara salib gitu ya, akhir-akhir ini yang namanya peringatan Kristus, kematian Kristus di atas kayu salib itu juga seakan-akan jadi semacam hanya semacam monumental aja buat orang Kristen gitu loh. Dan itu nggak dianggap sebagai sesuatu yang unlimited grace gitu, sesuatu yang luar biasa sebenarnya yang kita nggak bisa pandang cuma sekedar peringatan aja kan. Justru itu adalah apa ya, hal yang luar biasa seharusnya kan. Tapi hari-hari ini justru peringatan itu menjadi hal yang dianggap biasa gitu. Ya gimana ya, nganggap generasi yang hari-hari ini menganggap bahwa hal-hal yang sifatnya monumental sebetulnya, tapi itu sebetulnya adalah identitas kita, itu sebenarnya adalah ucapan syukur kita. Bahkan kalau kita bicara tentang salib, itu sebetulnya adalah bukan sekedar tanda ya, tapi itu adalah cara Tuhan memberitahu kita bahwa kamu tuh punya hal yang lebih besar daripada kehidupan kamu sendiri. Ya bagi saya kalau dibuat generasi muda memang harus dikomunikasiin dengan bahasa mereka mengerti. Dan jangan lupa bukan sekedar dikomunikasiin untuk dikasih tahu, tapi dikasih tahu kenapa itu terjadi. Masalah pewarisan zaman dulu, kenapa akhirnya pewarisan itu tidak sampai di kita dengan baik? Karena mereka ngasih tahu what-nya, mereka kasih tahu how, mereka nggak kasih tahu why. Kenapa alasan itu ada? Konjungsinya apa buat hidup kita? Saya rasa itu yang perlu dikasih tahu. Dan saya berharap inilah daerah-daerah yang menurut saya gereja sendiri dan para bukan gereja ya gereja dan juga para pengajar firman Tuhan perlu bertobat. Karena mereka terlalu pintar mengasih tahu what, pintar ngasih tahu how, nggak pintar ngasih tahu why. Purpose itu sesuatu yang penting, ngerti nggak? Oke nggak, saya bercanda. Ngegas. Purpose itu sesuatu yang penting dan itu memberikan purpose itu bikin orang jadi bersemangat. Kalau misalnya seseorang punya mobil, seseorang bisa nyetir mobil, seseorang tahu mobil itu apa, seseorang tahu bagaimana nyetir mobil, tapi kalau dia tidak punya purpose dia mau ke arah kemana, maka mobil itu nggak bakal ada gunanya. Begitupun kalau seseorang sudah bertobat terima Yesus, dia lepas dari addiction, tapi dia nggak tahu mau ke arah mana, hidupnya mau dibawa kemana, maka cuma sewaktu dia akan kembali lagi. So, purpose dari kenapa kita merayakan itu perlu dikasih tahu, perlu dikomunikasikan berkali-kali, bukan cuma sekali, karena kita sering lupa. Dan saya percaya bahwa pengulangan adalah sesuatu yang alkitabiah dan bisa dilakukan, perlu dilakukan, dan itu untuk kebaikan semua orang. Wow, itu. Buat lu sendiri kan gimana dan cara kita untuk kita bisa terus kasih tahu ke generasi yang akan datang gitu loh, bahwa yang namanya pengorbanan Kristus itu sesuatu yang besar, itu bukan hal yang biasa aja. Pertolongan Tuhan di dalam kehidupan kita juga adalah sesuatu yang luar biasa dan setiap generasi harus terus mengingat kebaikan Tuhan itu. Gue pikir sesuatu yang paling powerful yang bisa kita wariskan kepada orang-orang di bawah kita adalah keteladanan. Apakah warisan iman tadi, apakah cuma sekedar peringatan, apakah cuma sekedar tugu, atau itu sesuatu yang kita hidupi dalam kehidupan kita. Sama seperti Tuhan menolong. Tuhan menolong. Let's say misalkan Tuhan menjanjikan, aku akan menyertai engkau, menolong engkau keluar dari Mesir kepada Kanaan. Tapi apakah ketika janji Tuhan itu kita percaya, lalu ujuk-ujuk Israel muncul di Kanaan dengan selesai begitu saja, semua menyingkir, masalah menyingkir? Kan enggak juga. Betul. Mereka harus menghadapi bangsa-bangsa yang ada di sana. Mereka juga harus melewati padang gurun sesampainya di Kanaan. Jadi aku rasa kita juga harus memandang bahwa iman Kristen itu bukanlah iman yang membuat manusia itu menjadi tidak bertanggung jawab. Ya, karena kan ada jargonnya, Allah yang berperang ganti kita. Betul. Kita tinggal diam saja. Akhirnya itu muncul. Nah, kita harus tahu konteks ayat itu. Akhirnya kita jadi bermalas-malasan. Kita jadi, oh ya Tuhan itu Keluaran kok yang tolong aku di hari ini, besok pun Tuhan yang tolong. Akhirnya Keluaran juga kan maksudnya sama seperti kekristenan di Perjanjian Baru. Kan mereka perang. Kan mereka perang. Nggak lagi diskusi Bapak Ibu. Jadi teman-teman bisa membagi sekarang ya Zoom-nya. Kita bagi ruang saja, silakan. Gak bercanda. Iya, kayak kita di Perjanjian Baru. Nanti kita ketara. Kita di Perjanjian Baru ketika Yesus mati dan menebus kita dari manusia lama kita menjadi manusia yang baru. Yesus menghadirkan kerajaan sorga di tengah-tengah dunia gitu kan. Pertanyaannya, kita sebagai umat kerajaan sorga itu apakah menghidupi
Apakah kita menghadirkan kerajaan sorga di tengah-tengah dunia ini? Kan itu jadi sebuah pertanyaan yang berbeda kan. Dan buat aku tadi menambahi yang El dan Mas Kris katakan bahwa keteladanan cara hidup yang menghidupi nilai-nilai tersebut itu juga sangat penting sih. Gitu. El tadi apa yang lu tanya ke Mas Kris tadi? Ini tentang Allah berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Itu konteksnya kenapa sih bisa kayak gitu? Bisa. Itu Mas Kris, sebentar. Keluaran 14 dan 14. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Mas Kris, tadi Randy tadi sempat ngomong, ada orang kadang-kadang berpikir bahwa gini, kan Allah yang berperang, ganti kamu, dibilang gitu kan, Allah yang berperang ganti kamu. Berarti bagian kita diem aja gitu, sama seperti kita nih. Oh iya, Tuhan kan menolong kita sampai hari ini, ya udah kalau itu bagian Tuhan lah. Tuhan udah pernah menolong, ya sudah, terus aja Tuhan yang tolong. Kan Tuhan berkuasa atas kita. Itu konteksnya apa ya konteksnya? Nah itu makanya coba, gimana kita baca? Ini konteksnya nih ya. Ini konteks ini terjadi pada waktu tentara Mesir lagi ngejar bangsa Israel. Betul. Bangsa Israel tidak punya senjata sama sekali. Betul. Di depannya ada laut terberau. Jadi konteks itu muncul karena memang di saat ini bangsa Israel itu hopeless. Nggak bisa buat apa-apa, nggak punya senjata. Mau perang pun susah. Tidak dilatih berperang bangsa budak. Tentu bagi saya masuk akal kalau misalnya Tuhan atau Musa ngomong, Tuhan yang di sini khusus di konteks ini Tuhan yang perang, lu diam aja. Karena memang mereka nggak bisa buat apa-apa. Tetapi setelah itu terjadi, jangan lupa ada kitab-kitab yang lain. Mereka dilatih berperang, mereka dilatih. Bahkan di kitab Hakim-Hakim ada bangsa-bangsa yang tidak diusir Tuhan dari tanah Kanaan untuk melatih bangsa Israel berperang. Itu tuh ada rekonstruksi sejarahnya. Jadi ayat itu muncul karena memang kamu emang lagi nggak siap perang. Tapi kamu pada waktu Tuhan selamatkan sekali, tidak berarti kamu berpangku tangan. Betul. Kalau dari saya sih begitu. Iya, dalam ngambil dari tadi ada perjalanan. Ada perjalanannya dari kita mengenal Tuhan pertama kali ya. Kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan pertama kali. Itu kan sebuah perjalanan. Seperti El tadi katakan, harus dikasihkan the why-nya. Bahwa tidak berhenti di situ aja. Itu kan the why. Kenapa kok sampai Tuhan tolong kamu? Kenapa kok sampai ada Yesus datang ke dunia ini? Itu kan the why-nya, bahwa ada sebuah perjalanan yang harus dilakukan. Kan di situ gitu kan. Kita nggak jauh dari situ, nggak jauh dari Keluaran tadi juga kan. Berikutnya setelah itu orang-orang Israel berperang gitu kan. Ya tetap dengan pertolongan Tuhan pastinya. Ada Harun dan Hur dan Musa di atas gunung, dan kemudian ada Yosua dan kawan-kawannya berperang di bawah. Jadi ada proses dan peningkatan, dan justru di situ bahwa tadi peran daripada satu teladan, peran daripada peringatan-peringatan tadi itu untuk tadi memberi kita arahan dan memberi kita tujuan, memberikan kita the why. Sehingga ketika kita tahu arah tujuannya dan sepanjang kita berjalan kita mendirikan peringatan-peringatan tadi itu jadi reason kita. Kenapa kok kita harus jalan terus? Ya kan, sampai kepada Tuhan menyatakan sudah selesai. Tuhan menyatakan sudah, hai sabaslah hambaku gitu kan. Dan batu-batu tadi, peringatan-peringatan tadi, kalau kita sekarang tulis di jurnal ataupun foto Instagram atau apapunnya itu jadi penanda. Dan juga bagi kita untuk menunjukkan arah jalan pulang kalau kita nyasar. Arah jalan pulang? Iya, seperti kata Yeremia ya, dirikanlah bagimu rambu-rambu di jalan, pasanglah bagimu tanda-tanda jalan, perhatikanlah jalan raya baik-baik, yakni jalan yang telah kau tempuh. Kembalilah hai anak dari Israel, kembalilah ke kota-kotamu yang telah kau ketempuh. Jadi kalau ada rambu-rambu kayak tadi kan diingat generasi berikutnya, tadi ingat, oh Tuhan tuh pernah nolong kita gitu kan. Kita ingat lagi, oh ketika tadi tahu maknanya, ketika kita di hari Minggu dihadapkan dengan roti dan anggur. Ini enggak sekedar roti dan anggur, tapi ini adalah peringatan akan Tuhan yang telah merelakan dirinya gitu. Karena berjalannya kita enggak stuck sampai di sini. Ini Tuhan mau kita jalan terus gitu. Itu sih doanya di situ. Tuhan kasih purpose kalau kata-kata El tadi ketika Tuhan datang ke dunia ini lewat Kristus tadi, Tuhan kasih purpose untuk hidup. Aku datang untuk memberikan hidup yang
Berkelimpahan. Wow. Ini gila banget sih. Ada banyak hal, ini adalah hal yang luar biasa sih. Karena ini ada banyak hal yang kita mau gali lagi tentang kenapa, ya karena Wires ini jadi penting ya. Kenapa itu jadi penting pada suatu perayaan. Dan kita juga mau gali lebih lagi tanggal yang dipilih oleh Pijar TV untuk mereka broadcast pertama kali gitu. Waduh, main gimatria ini. Ini akan kita bahas. Tapi sebelumnya, buat para pemirsa Pijar TV, tanda ucapan syukur kami juga kepada Anda semua. Untuk para pemirsa Pijar TV, silakan Anda bisa kirimkan program apa yang menurut Anda itu adalah program yang sangat memberkati kehidupan Anda, atau program itu adalah program yang sangat sangat memberkas dalam kehidupan Anda, sangat memberkati kehidupan Anda dan keluarga. Silakan kirimkan nama programnya dan juga berikut alasannya. Kirimkan ke nomor WhatsApp yang ada di layar 0813 8700 7055, dan untuk pemirsa terpilih akan ada merchandise yang akan kami kirimkan kepada Anda sekalian tentunya. Jadi silakan kirimkan ya program dan alasannya kenapa. Nah, bicara soal tadi apa yang sudah Mas Kris tadi sempat share gitu ya, bahwa ternyata kita butuh juga tanda-tanda gitu loh. Monumen itu adalah tanda untuk kalau misalnya kita nyasar, udah berjalan kemana sana kemari, oh ini ada tanda untuk kita bisa pulang kembali gitu loh. Pulang kembali. Dan Pijar TV itu memiliki tanggal yang menarik pada waktu mereka broadcast pertama kalinya, yaitu di Hari Reformasi. Wow. Di Hari Reformasi. Nah, ini bukan Reformasi Indonesia ya. 14 Mei. Di mana para mahasiswa berdemo, bukan. Nah, tapi Hari Reformasi Martin Luther. Nah, Mas Kris boleh cerita Mas Kris tentang Hari Reformasi ini, tanggal 31 Oktober. Nah, itu yang dipilih. Silakan Mas Kris. Apa? Cerita di balik tentang Hari Reformasi tersebut. Kok nggak di briefing yang ini ya? Enggak, kan karena kita tahu Mas Kris itu adalah gudang ilmu. Gue yang ngelampor-lampor reformasi. Silakan Mas. Ya, kurasa kita dekat dengan apa yang terjadi pada Martin Luther ya. Martin Luther yang di Jerman, bukan yang di Amerika. Saat itu dia menempelkan dalil yang bentuk daripada protes dia kepada institusi gereja pada masa itu. Apa yang dipandang dia sebagai apa ya? Sebuah penyimpangan, dan dia memberikan pikirannya, ditempelkan di tembok bahwa ini yang harus dilakukan. Dan makanya kemudian disebut hari itu Hari Reformasi, karena memang terjadi perubahan yang cukup signifikan semenjak di Hari Reformasi itu sih. Itu sih kurasa yang aku tahu sih. Lebih bagus aku bicara yang lampau lagi gitu kan. Kalau yang baru-baru enggak, ini pakarnya beliau. Ren, apa yang lu tahu tentang Hari Reformasi, Ren? Ya, Reformation Day. mungkin tadi kalau dari segi sejarah ya udah lengkap lah itu Mas, udah lumayan lah ya. Cuma buat aku yang harus diperhatikan itu adalah spiritnya. Yes, betul. Spirit reformasi, spirit untuk terus gereja mengevaluasi diri. Gereja akan ada dalam kondisi bahaya adalah ketika gereja merasa sudah berpuas diri, merasa diri yang sudah benar dan tidak perlu mengoreksi dirinya sendiri. Nah, aku rasa ini momen-momen yang berbahaya buat gereja ketika itu yang dipandang ya, gereja yang sudah sempurna, gereja yang sudah baik. Tapi justru buat aku semangat reformasi ini adalah semangat untuk terus mengoreksi, untuk terus mengevaluasi diri. Apa sih yang perlu kita perbaiki dari gereja ini gitu. Ada gereja-gereja yang mungkin fokusnya lebih kepada liturgi, lebih kepada bagaimana membangun hubungan yang vertikal dengan Tuhan misalkan. Lalu kita mulai berpikir bagaimana mengaplikasikan kasih Tuhan itu dengan sesama kita, keadilan sosial, bagaimana orang lain bisa terdampak dari iman Kristen itu sendiri. Kan itu jadi sebuah pertanyaan yang kita evaluasi kan. Dan berbagai macam hal yang perlu kita pertanyakan sih di dalam gereja itu sendiri. Karena generasi hari ini adalah generasi yang kritis dalam berbagai masalah. Dan akan muncul banyak pertanyaan. Kalau gereja nggak terbiasa dengan pertanyaan, mereka tidak mempertanyakan segala sesuatu di dalam dirinya, gereja akan ditinggal. Nah, buat aku semangat reformasi ini adalah semangat yang perlu dijaga gitu. Kurasa respon ya kalau ya Pastor ya. Respon daripada pihak gereja, organisasi ya, dan atau institusi
ketika ada yang memberikan saran, pendapat, let's say dalam artian kemudian kritik, bahkan ya kritik ya gitu kan, atau yalah kritik lah, itu sikapnya yang mungkin lebih terbuka lagi gitu ya, dan menerimanya tanpa kemudian mengekskomunikasi daripada yang memberikan kritik tadi itu. Ya di samping yang memberikan kritik juga menyampaikannya dengan baik, walaupun kadang-kadang aku juga nggak setuju nih. Kayak kamu yang kritik kasih solusi juga, nggak harus juga gitu sih. Karena kadang-kadang ketika dia mengkritik atau memberikan saran atau menyatakan ketidakpuasan atau menyatakan satu yang salah, justru dia menunjukkan ini salah sih, menurutku salah ini. Dan aku juga nggak tahu nih bagaimana membenarkannya. Justru aku ngomong pada kalian, pihak-pihak yang ngerti, seharusnya ngerti untuk bantu saya nih gimana seharusnya gitu. Iya. Menyatakan sebenarnya tentang kesalahannya supaya ada evaluasi nantinya gitu kan. Ya sama seperti apa yang tadi Randy bilang ya, mungkin yang gue tangkap begini, ketika kita Pijar TV gitu ya, mengambil spirit dari Hari Reformasi itu adalah untuk kita bisa berjalan bersama-sama sebagai sama tubuh Kristus gitu loh. Bukan untuk saling menjatuhkan, tapi saling melengkapi, memperlengkapi malah gitu kan, saling memperlengkapi bahwa kita sama tubuh Kristus ada satu tujuan, yaitu untuk menyebarkan kabar baik. Agar ada banyak orang luar sana yang mereka adalah orang percaya, tapi mereka juga harus bertumbuh kan. Gitu kan, mereka harus bertumbuh. Tapi juga ada orang-orang mungkin sampai hari ini belum punya kesempatan untuk bisa mendengar kabar baik itu sendiri. Sehingga spirit itu yang kita tangkap. Kalau dari Pastor El gimana El? Lu sendiri menangkap spirit tentang reformasi ini El? Bersambung dengan apa yang sedang diperingati oleh Pijar TV sebagai hari ulang tahun yang keempat ini di tahun ini. Spirit yang baik. Cuma mau baik doang gitu. Lu kayak ini kayak interview di jalan. Bagus. Cantik, indah, luar biasa. Spirit reformasi kan spirit pembaruan ya, mencoba berkontribusi dan memperbaiki yang menurut seseorang salah. Ya saya rasa itu spirit yang baik untuk kita membangun sesuatu ya. Tapi memang yang kita perlu tahu bahwa reformasi hanya dimulai di situ, tapi tidak berhenti di situ. Tidak berhenti di situ. Jadi ya kalau misalnya mau spirit reformasi itu mau dipakai jargonnya, ibarat Pijar TV nggak berhenti sampai situ. Iya. Bahwa sampai di sini Tuhan menolong kita, tapi yang terbaik masih ada di depan. Greater things are yet to come. Greater things are yet to come. Gak, gue nunggu El bikin lagu sih sebenarnya. Aku anaknya pemalu. Aku gimana gitu. Nah ini ada pertanyaan dari pemirsa Pijar TV nih yang kita mau bahas nih ya. Silakan teman-teman. Kak, mungkin nggak sih kita merasa Tuhan udah menolong kita dan kita memperingati hal itu. Tapi padahal sebenarnya Tuhan justru sedang nggak approve dengan pelayanan atau hal yang kita sedang lakukan. Ribet loh. Apa nanti jadi kayak Matius 7 ayat 21? Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Menurut gue dia overthinking sih. Sorry ya, minta maaf. Saya koplannya saya nggak mikir ke situ. Saya mikir saya berikan terbaik buat Tuhan aja. Urusan Tuhan terima apa enggak, urusan Tuhan. Tapi saya ada hari ini, semua hidup saya kasih. Bagi saya ini orang overthinking, nggak tahu yang lainnya. Minta maaf. Ren, bantu Ren. Iya, gue nengahin. Gue ngegasnya gue sayangin dulu ya. Bahwa ya mungkin dalam hal ini orang ini merasa sedang mencoba untuk menguji kan. Apakah bentuk penyertaan Tuhan itu dengan bentuk apa ya, kesuksesan di dalam pelayanan. Karena kan kalau di Matius 7, aku mengusir setan, aku membuat mujizat, seakan-akan itu kan bukti pertolongan Tuhan dalam pelayanannya. Tapi orang itu bilang kan tadi, jangan-jangan ternyata Tuhan tidak berkenan. Langsung diarahin ke Matius 7. Ya kita ambil positifnya, dia sedang introspeksi diri lah, menjaga hati supaya tetap berkenan di hadapan Tuhan. Gitu, itu penting sih, sangat penting setiap hari kita menjaga hati kita kan gitu. Mas Kris, bagian ngomporin? Tadi udah ngegas, udah ngayang, sekarang ngomporin. Jangan terlalu takut lah ya, jangan terlalu takut dan kemudian mengintimidasi diri sendiri. Kalau kita rasa bahwa kita sudah memberikan yang terbaik, ya sudahlah, biarkan Tuhan yang menilainya, gitu. Dan jangan nyomot ayat sembarangan. Beneran jangan nyomot ayat sembarangan. Ini nggak bicara tentang apa ya, tentang
pelayanan dan segala macam yang Anda sebutkan tadi, ini lebih kepada hasil daripada kehidupan secara total dari kehidupanmu gitu kan. Nggak terbatas pada pelayanan. Ayat ini jangan dipisahkan dengan ayat di atasnya. 1 pasal 7 ini. Karena dikatakan di atas itu, coba ini ya, nah, sebelum itu semua kan. Nih, demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik. Sedang pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Tidak mungkin pohon yang baik menghasilkan buah yang tidak baik, ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan pohon yang baik. Ini pengulangan seperti kata El. Ini ulang pohon baik, pohon tidak baik, pohon tidak baik, buah tidak baik. Dan setiap pohon yang tidak baik, yang tidak menghasilkan buah yang baik, pasti akan ditebang dan dibuang dalam api. Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku. Itu nyambung ayatnya. Jadi betul seperti kata Pastor Randy, betul seperti kata Pastor El. Anda jangan terlalu mengintimidasi diri dan jangan overthinking. Tapi ini bagus untuk merefleksi diri Anda. Tapi lihat bukan dari pelayanan Anda, lihat dari buah yang Anda hasilkan di kehidupan secara umum. Bukan hanya di mimbar, bukan hanya di gereja, tapi dirimu sebagai manusia. Ya. Udah satu aja. Ya, bubar. langsung tadi. Bukan bubar, kita kan perayaan ini. Pesta kita. Gua langsung gini. Tadi begitu nanya langsung, ini orang overthinking banget. Kita udah buru-buru mau pesta ulang tahun ini. Soalnya gini loh. Dari apa yang gue tangkap, orang-orang seperti ini pengen take control sama hal mereka nggak bisa kontrol. Itu yang gue tangkap. Mereka pengen take control. Kalaupun misalnya minta maaf ya, minta pelayanan ditolak, itu semua apa? Itu kan hak prerogatif Tuhan. Nomor 1. Lu maksudnya apa ngomong gini, mau takut masuk neraka? Gue ngarahnya ke situ. Lu takut masuk neraka, takut pelayanan lu ditolak. Ya mungkin beda-beda ya, kalau Randy kan lebih halus gitu. Kalau gue ngeliatnya ke situ, kayak jangan-jangan motivasi lu kalau lu meragukan keselamatan lu sendiri. Nah itu. Lu meragukan bahwa apa dari Yesus cukup untuk lu. Kalau gue ngarahinnya ke situ ngeliatnya. Ya itu. Ya itulah kenapa makanya kita tuh apa ya, lakukan aja apa yang jadi bagian kita gitu loh. Kita kadang-kadang mikirnya udah, wah diterima atau enggak ya, gue berkenan atau cuma enggak satu, ya. Ini ada satu hal yang orang suka lupa pada melayani. It's never about us. Nah, nggak pernah tentang kita. Itu pelayanan, dan itu yang gue selalu pegang. Setiap kali gue mau khotbah anxious, gue selalu ingetin diri gue, ini nggak pernah tentang lu. Kenapa lu harus anxious? Sampaikan yang harus lu sampaikan. Itu bikin gue tenang. Jangan sambil kita mikir, kalian mikir kayak gitu, jangan-jangan pelayananmu itu kamu lakukan itu tentang kamu. Jangan-jangan. Ya itu yang introspeksi juga. tapi itu banyak kan El, kayak gitu El. Maksudnya dalam arti gini, kita saking, mungkin orang ini saking udah apa ya, udah menjadi satu aktivitas biasa dalam kehidupannya, sehingga hal itu tuh jadi dalam pikirannya dia gitu loh. Itu namanya familiarity dalam pelayanan. Terlalu terbiasa dengan pelayanan sampai tidak menganggap itu sesuatu yang indah lagi. Nah, gue lebih ngatanya ke situ. Sungguh indah. Itu kalau gue ditanya orang kayak gitu, gue akan panjang pasti sih. Tapi udah ngikutin Pastor Randy aja, kayak lebih sederhana dia kayak ngomongnya. Gue pasti ngomong panjang, pasti gue akan interogasi tuh orang. Kenapa lu bisa mikir ke sini? Iya, orang tuh harusnya mensyukuri ketika dia masih dipercaya untuk bisa melayani Tuhan. Iya, gue sih tidak akan ngurusin maksudnya apakah tuanku ini happy apa enggak. Tapi gue akan usahakan terbaik, dan gue cuma bisa bilang, tuanku, this is the best I can. Kalau lu senang, bagus. Kalau lu nggak senang, ya udahlah, minta maaf. Kalau lu nggak senang, kasih tahu gue. Jangan kayak seakan-akan, disayang-sayang saya nggak tahu masuk neraka, kan tengil maksudnya. Tuhan macam apa yang kayak gitu? itu pelayanan disertai rasa takut tuh berarti. Maksudnya ketakutan beneran itu. Nah, ngomongin tentang rasa takut itu, ini ada pertanyaan lagi nih. Aduh. Ya, karena gue butuh bantuan El juga nih untuk jawab ini gitu. Kak, Ebenezer atau peringati pertolongan Tuhan nggak bisa diukur dengan berlimpah uang atau enggaknya pelayanan kita kan, Kak? Bahkan kalau Tuhan izinkan pelayanan kita tutup, itu juga pertolongan Tuhan kan, Kak? Nah, ini pertanyaannya nggak jelek-jelek banget nih. Ini membantu ini. Ini, gua menghargai pertanyaan seperti ini. Cerdas. Memang ada waktu sebuah pelayanan tutup, tapi Tuhan tidak akan tutup satu tanpa buka yang lain. Nah, gue percaya hal itu. Iya. Musim kehidupan setiap orang beda-beda. Ada satu, ini bapaknya Joel Osteen, hamba Tuhan, namanya almarhum John Osteen.
John Austin ini hamba Tuhan luar biasa. Beliau ada pendiri Lakewood yang generasi pertama. Pernah ada cerita gini, John Austin ini bikin sekolah Alkitab. Sekolah Alkitab, dan pada waktu sekolah Alkitab dibuka, John Austin bilang, waduh yang menolong banyak sekali, volunteer banyak banget, dan orang diberkati, seru. Tapi setelah 2, 3, 4 tahun, lama-lama volunteer mulai stres, mulai capek, kualitas mulai turun, mulai lelah. Akhirnya John Austin mengambil sebuah keputusan yang gila. Dia tutup sekolahnya. Terus banyak orang berpikir, apa kata orang ditutup? Kan nggak rohani, masa lu bisa nutup pelayanan? John Austin coba bilang gini, semua yang berawal bisa aja berakhir. Pelayanan itu nggak ada yang abadi. Yang abadi itu cuma kasih setia Tuhan. Jadi kalau misalnya memang ada suatu pelayanan ditutup, that's fine. Mungkin waktu lu udah selesai sampai situ. Tapi bukan berarti karena pelayanan lu daerah situ selesai, nggak berarti Tuhan selesai pakai lu. Yes. Bisa Tuhan pakai di daerah yang lain. Yes. So, jangan memfokuskan penyertaan Tuhan justru dari buka tutupnya pelayanan kamu. Karena kadang penyertaan Tuhan justru bisa berakibat kamu pelayanan ditutup simply karena waktumu udah selesai. Bukan karena karena kamu jelek? Enggak juga sih. Enggak juga. Memang ada musim berbeda aja. Dan kadang kita perlu belajar untuk nikmatin musim-musim seperti itu. Saya udah berapa lama saya bikin ini, saya pernah bikin komunitas 6-7 kali lah. Dan komunitas yang terakhir, akhirnya saya mengundurkan diri. Ini bukan gereja, mengundurkan diri. Dari komunitas yang saya bangun dari tahun 2018, yang saya nikmatin banget, saya mengundurkan diri. Apakah karena saya benci? Enggak. Apakah komunitasnya nggak bertumbuh? Bertumbuh. Terus kenapa saya mundur? Saya cuma ngomong satu, my season has done di sini. Dan saya udah punya musim baru. Saya jadi ada hal-hal yang saya harus urus. Saya ngomong, bukan karena gue benci, it's simply the season udah selesai bagi gue. Gue udah belajar dan gue harus tahu kalau musim gue selesai. Komunitasnya masih jalan. Cuma gue udah mengundurkan diri. Itu. Pelayanan bisa ditutup kok. Dan bukan berarti Tuhan nggak menyertai. Justru mungkin Tuhan menyertai supaya kamu nggak terlalu stres dan bisa memulai sesuatu yang baru. So, that's all. Gimana Ren? Dari pembicaraan tentang Ebenezer ini sendiri, kita tuh ngerasa bahwa sebuah peringatan itu bukan cuma sekedar perayaan aja gitu, monumental aja, tapi justru ada banyak hal yang kita bisa gali gitu kan ya. Nah dari teman-teman sendiri nih, mungkin tadi bisa bicara juga tentang sikap hati gitu kan ya, bicara sikap hati soal apapun yang kita bisa lakukan, bisa bicara tentang peringatan. Mungkin dari teman-teman sendiri apa yang teman-teman bisa share, atau mungkin Ren, boleh jawab dulu Ren. Gimana sih kita bisa punya sikap hati yang benar Ren kalau misalnya hal kayak tadi terjadi? Gue sih lebih melihatnya gini sih, seringkali dalam kehidupan ini yang menjadi problem adalah kita menggantungkan segala sesuatunya itu kepada kesetiaan kita sendiri. Padahal sejatinya gantungkanlah harapan kita sama kesetiaannya Tuhan. Karena kesetiaan kita terbatas dan berubah-ubah, tapi kesetiaannya Tuhan itu tetap kan, selama-lamanya. Kadang kita ngalamin kelelahan, kita melihat kayak tadi, aduh udah cukup jauh ya perjalanan, terus kayak ngerasa capek ya. Gue selalu terhibur ketika gue inget salah satunya perkataan di Ibrani 12 ayat 2. Di situ dibilang bahwa marilah kita melakukan perlombaan iman ini dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang telah memulai dan yang akan menyempurnakan iman kita. The author and the finisher, the perfecter of our faith. Kau yang memulai, kau yang mengakhiri. Aku percaya Dia yang memanggil kita itu setia. Jadi sampai akhirnya pun finish well, finish strong. Karena kenapa? Karena Tuhan yang setia itu. Setia ya, bukan setiap tikungan ada ya. Keren banget. Iya, itu Bener. Itu buat aku sih selalu jadi kekuatan. Bener banget. Nah, makanya Ebenezer itu powerful banget sih memang. Bener banget. Kita seringkali nggak sadar loh kenal itu. Kita cuma tahu kita udah lakuin ini, kita udah lakuin A, kita udah lakuin B. Kita lupa kasih setia Tuhan tuh lebih
dari apa yang bisa kita lakuin. Wow. Wah, teman-teman, semoga kita sih doa ya supaya apa yang dibagiin hari ini dan apa yang dilakukan oleh Pijar TV juga bisa jadi berkat. Tapi lebih lagi, gimana Tuhan menyertai kita itu jauh lebih penting. Yes. Gitu yang lebih penting. Oke, ini kita peringatan tentang ulang tahunnya Pijar TV ini udah tentang di Selasa Berbagi ini gitu ya, udah 1 jam. Teman-teman boleh kasih kesimpulan, final statement, apa yang teman-teman mau share gitu loh. Menyangkut tema kita Ebenezer, sampai sini Tuhan masih melindungi kita, sampai sini Tuhan masih menjagai kita. Bahkan tadi kita bahas bahwa ini bukan tentang kita, tapi ini tentang Tuhan yang terus menyertai kita gitu loh sampai kesudahannya. Mungkin siapa? Mas Kis dulu, Mas Kis. Ya, umur pasti bertambah ya kan. Umur pasti bertambah, kehidupan pasti berubah, musim terus berganti. Benar. Dan perubahan itu adalah abadi. Perubahan akan selalu ada maksudnya. Dan kita tidak bisa mengandalkan pada sesuatu yang senantiasa berubah. Nggak bisa kita jadikan pegangan pada sesuatu yang selalu berubah. Seperti kata tadi dikatakan tadi, ya kita lihat dan berpegang pada batu karang yang kuat, yang tidak pernah berubah itu. Yes. Karena dia yang mempunyai pelayanan ini kan. Iya. Dia yang tahu kapan kita akan selesai, Iya. kapan kita akan berganti peran, Iya. kapan kita akan melakukan tugas-tugas yang lain sih. Iya. Itu aja. Bagi saya, aku rasa dalam bersama dengan Pijar ya, Iya. dalam waktu ya dari tahun berapa ya 2014 dari 14 ke 21 7 tahun. Dalam 7 tahun itu terlalu banyak yang terjadi gitu kan. Kalau tadi katakan ada pelayanan yang ditutup, ada juga ya. Oh. Ada pelayanan dibuka, ada juga. Ada satu yang baru tergantikan, ada juga. Ada masanya berhenti, ada juga. Dan puji Tuhan, itu membawa pada kedewasaan sih. Iya. Semoga membawa kedewasaan dan tidak baperan, walaupun mungkin nggak ada pelayanan lagi, bukan itu tujuannya. Tapi Tuhan tahu bahwa kita mungkin lagi butuh istirahat. Untuk kemudian ya kan, lo beristirahat di sini kan. Lo beristirahat di bawah batu Ebenezer ini. Nah, setelah ini lo jalan lagi. Iya. Gitu. Kayak tadi di battle di Peniel. Lo istirahat dulu di sini, gue tolong lo. Istirahat lo di sini, Iya. nikmati hadiratku, nikmati momenmu, nikmati senmu. Ke depan lo akan ngegas lagi dan disayang lagi. Saai. Ya gimana ya? Kalau dari saya sih lakukan yang terbaik. Kalau perlu pakai strategi yang baik. Jangan lupa sering-sering hard check up, cek hatimu, dan setelah itu nggak usah mikir sampai segitunya. Masih yang tadi ya. Masih yang tadi dia. El, bentar dulu. Kenapa sih dari awal sampai akhir lu masih ngomongin cek hati terus? Kenapa itu penting banget sih? Biar orang juga tahu gitu loh. Karena orang sering lupa gitu cek hati. Kenapa itu jadi penting banget sih? Ya prinsipnya gini, lu cek kesehatan juga nggak bisa cuma sekali kan, karena kesehatan setiap orang berubah-berubah. Musim berubah, kadang bisa tidur cukup, kadang bisa kurang tidur. Pola makan. Check up itu ada sesuatu yang kita perlu lakukan secara berkala. Badan aja di check up-nya berkala, apalagi hati. As simple as that. Cuma jarang orang melakukan saja. Sebenarnya simple. Itu aja. Dan jalanin kehidupanmu dan jangan lupa bahwa kesetiaan Tuhan selalu lebih penting daripada pelayananmu. Itu sih. Udah. Oke. Randy mau nggak, Ren? Udah, tadi aku closing statement aku di situ bahwa kesetiaan Tuhan itu yang kita andalkan. Betul. Lebih daripada apapun juga. Betul. Gitu. Dan jangan sampai lupa hal itu aja. Karena yang bikin kita lelah, putus asa, akhirnya merasa gagal beriman ya karena itu. Karena fokus kita pada kesetiaan kita, bukan kesetiaan Tuhan. Betul. Jadi biar hari ini kita kembali ke fokus yang benar, bahwa Dia yang panggil kita itu setia. Yes. Dari awal, pertengahan, sampai akhirnya. Amin. Sama seperti apa yang kita juga mau lakukan terus, ya. Dan juga apa yang kita lakukan hari ini buat para pemirsa Pijar TV. Tanda ucapan syukur kita buat Anda semua menyaksikan acara-acara di Pijar TV, program-program di Pijar TV adalah untuk memberkati Anda. Dan kalau misalnya Anda merasa bahwa
Anda terberkati gitu ya. Anda terberkati dengan apa yang kami lakukan di Pijar TV. Ada program yang selama ini justru, wah ini saya justru kenal Pijar TV ini pertama kali karena ada program ini nih. Atau program ini justru mengubah hidup saya. Ada kesan. Nah silakan sebutkan nama programnya dan apa alasan Anda menyukai program tersebut gitu ya. Silakan kirimkan melalui nomor telepon. Kalau nomor itu maksudnya nomor rekening. Nomor telepon ya, nomor telepon yang ada di layar 0813-8700-7055 dan bagi pemirsa terpilih kita akan mengirimkan merchandise untuk Anda sebagai tanda terima kasih dan ucapan syukur kami. Ya, tadi seperti yang sudah share, sudah dibagikan oleh teman-teman kami semua di sini bahwa Ebenezer sampai hari ini Tuhan masih menolong kita, bukan berarti pertolongan Tuhan berhenti sampai hari ini. Tapi Tuhan justru terus berkarya buat kita semua, buat Anda juga. Dan kita harus syukuri bahwa penebusan Kristus atas kayu salib itu adalah penebusan yang tidak terbatas gitu kan. Justru di saat kita mengerti bahwa apa yang kita lakukan tentang melayani Tuhan itu satu kehormatan dan pelayanan yang dipercayakan untuk kita lakukan itu adalah tentang Tuhan. Tentang Tuhan pada kita, bukan kita. Semuanya bukan pusat sama kita, tapi harusnya berusaha pada Tuhan, pada Kristus. Dan sekali lagi kami ucapkan terima kasih, kami dari Pijar TV mengucapkan terima kasih pada Anda semua yang sampai hari ini Anda masih mendukung apapun yang kami lakukan di Pijar TV. Kami nggak akan ada sampai hari ini, tentunya selain pertolongan Tuhan, tentunya juga karena Anda yang selalu mendukung program-program di Pijar TV sampai hari ini masih tetap bersiarkan. Nah, oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, kami terus mengundang Anda untuk Anda menjadi bagian di Pijar TV. Jangan lupa untuk mengirimkan donasi Anda ke BCA 5055182121 atas nama Yayasan Pelayanan Media Indonesia. Karena tentunya dengan donasi yang Anda kirimkan, ini akan terus membuat Pijar TV selalu ada untuk menyiarkan kabar baik sampai ke seluruh pelosok Indonesia. Di perayaan 4 tahun Pijar TV, kita bersyukur karena kita bisa ada, karena Anda juga bersama-sama dengan kita. Oke, terima kasih teman-teman di Selasa Berbagi ini. Ebenezer sampai hari ini Tuhan masih menolong kita, masih bersama dengan kita. Dan sampai ketemu lagi minggu depan di Selasa Berbagi. Salam terang bagi Indonesia.